Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fadila Saidana dengan NIM 0601032519 akan mempresentasikan bab hadis dhaif dan maudhu'. Pertama, krusialitas studi hadis. Hadis menempati posisi sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Namun dalam kajian hadis, kualitas riwayat sangat krusial karena tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi berstatus sahih. Pertama, hadis dhaif atau lemah. Riwayat yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan, dan penggunaannya terbatas pada fadha'il al-amal dengan syarat yang ketat. Sedangkan hadis maudhu' atau palsu itu riwayat yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi dan sama sekali tidak boleh dijadikan landasan keagamaan. Pertama, definisi hadis dhaif. Secara terminologi, hadis dhaif adalah riwayat yang tidak memenuhi standar kriteria hadis sahih maupun hasan akibat adanya kelemahan pada sanad maupun matan. Yang pertama, tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Kelemahan bisa berupa sanad terputus atau cacat perawi, dan kelemahan ini beragam dari ringan hingga mendekati maudhu'. Kedudukan hukum atau kehujahan. Mayoritas ulama membolehkan hadis dhaif hanya untuk fadail al-amal atau keutamaan amal, bukan untuk penetapan hukum atau akidah. Selanjutnya adalah klasifikasi hadis dhaif berdasarkan kecacatan. Dibagi menjadi 3, yaitu kecacatan sanad, kecacatan perawi, dan kecacatan matan. Kecacatan sanad yang pertama mursal, yaitu perawi tabi'in langsung ke Nabi tanpa sahabat. 2, mu'allaq, yaitu gugur 1 atau lebih perawi di awal sanad. 3, mu'adal, yaitu 2 perawi berturut-turut gugur. Dan yang keempat, munqati' atau sanad terputus tanpa keterangan yang jelas. Kemudian kecacatan perawi. Yang pertama matruk, yaitu diriwayatkan perawi dituduh berdusta. 2, mungkar, periwayat perawi lebih bertentangan dengan yang kuat. Dan yang ketiga, mutarib, yaitu perbedaan periwayatan yang tidak dapat dikelompokkan. Kemudian kecacatan matan. Yang pertama shadz, yaitu matan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang kedua, mu'allal, yaitu terdapat cacat tersembunyi yang hanya diketahui ahli hadis. Kemudian hadis maudhu' memiliki definisi, yaitu secara istilah adalah hadis yang secara sengaja dilarang atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Ini adalah kategori terendah dalam kualitas hadis. Latar belakang kemunculan hadis maudhu' yang pertama yaitu motif politik, menguatkan kelompok pasca fitnah. Yang kedua, fanatisme golongan mazhab, yaitu mendukung ajaran kelompok. Yang ketiga, ekonomi dan popularitas, kepentingan materi atau simpati. Dan yang keempat, niat baik atau zuhud, tarwib, dan tarhib, niat mendorong ibadah tapi caranya salah. Selanjutnya, indikator kritik matan. Ada 4. Yang pertama yaitu bertentangan dengan teks dasar. Yang kedua, ghulu atau berlebihan, seperti adanya janji pahala atau ancaman siksa yang sangat berlebihan. Yang ketiga, bahasa tidak khas Nabi. Dan yang keempat, tujuan terlalu sempurna, misalnya memuja tokoh atau menguatkan klaim politik baru.